Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Yang mulia, yang terhormat segenap tokoh-tokoh agama, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang hadir di waktu yang mulia ini. Wa nakhusu bidzikri kepada Al-Ustadz Rafiq, Al-Ustadz Sya'rani, Al-Ustadz Muhammad Iqbal, dan kepada Tuan Guru Al-Ustadz Syairozi, Kiai Haji Al-Muhtadi, dan segenap tuan-tuan guru yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat kita selalu diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ringankan langkah kita, Allah ketuk hati kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia bersama orang yang mulia. Lisan kita basah dalam bersolawat kepada makhluk yang paling mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah menjadi hamba yang mulia dunia dan di akhirat. Insya Allah yang hadir tidaklah pulang nantinya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, qabul hajat dunia dan di akhirat. Anak turunan kita soleh dan solehat, dan insya Allah kita semua yang hadir insya Allah mendapatkan husnul khatimat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita yang hadir di sini, hadirin, dan semua manusia yang hidup di dunia, tujuan hidupnya supaya mereka hidup bahagia dan sukses dunia dan di akhirat. Maka daripada itu kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada kami kebahagiaan, kebaikan yang ada di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan, kebahagiaan yang nanti di akhirat. Berarti hadirin Bapak Ibu, kita hidup di dunia ingin hidup baik dan hidup bahagia. Insya Allah yang hadir nggak ada doanya Rabbana atina fid dunya sengsara ya Allah, wa fil akhirati sengsara, insya Allah nggak ada. Intinya kita hidup di dunia hanya ingin memperoleh kebahagiaan. Mudah-mudahan yang hadir menjadi hamba yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Sehingga ulama berkata, alamatus sa'adah itsnan, kunci atau tanda kebahagiaan dunia dan di akhirat ada dua kuncinya.
Yang pertama idza betulia fasabar, yang kedua wa idza u'tiya fasyakar. Kalau pian ingin hidup bahagia, pian ingin hidup baik di dunia, kuncinya ada dua. Yang pertama idza betulia fasabar. Kapanpun kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, maka kita mempunyai sifat sabar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini hidup di dunia. Yang namanya konsekuensi hidup di dunia pasti mendapatkan musibah dan bencana dari Allah. Pian sering membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan adanya kehidupan, Allah yang menciptakan adanya kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum, memang sengaja Allah ingin menguji kita semua. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman walanabluwannakum. Di situ ada lam, ada nun yang berfaedah litaukid atau litakid, yang maknanya walanabluwannakum. Allah berfirman, hei hamba, aku pasti dan pasti menguji kalian. Bisyai'in, ujian Allah sedikit. Minal khaufi, rasa takut di hati ini adalah ujian dari Allah. Wal ju'i, rasa lapar itu ujian. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta itu adalah ujian. Wal anfus, ada yang meninggal di antara kita, baik keluarga ataupun teman, itu adalah ujian. Watsamarat, berkurangnya buah-buahan itu ujian. Tapi apa kata Allah? Wabasyiris sobirin. Hei Muhammad, beri kabar gembira di antara hambaku yang sabar. Siapa ya Allah yang mendapatkan kabar gembira? Siapa orang yang sabar? Allah melanjutkan orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar, merekalah golongan yang ketika mendapatkan musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, maka daripada itu Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau membagi sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ah. Sabar yang tingkat pertama adalah sabar dalam menjalankan ibadah dan taat kepada Allah. Kita dari mulai jam 1:30 atau jam 2 tadi, Masya Allah Bapak Ibu duduk di majelis ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sampai jam 3:30 sekarang. Hadirin, duduk sabar. Meskipun ulun perhatikan ibu-ibu sudah ganti posisi duduknya berapa kali tuh hadirin. Kadang selonjor silah lagi, kadang kipas-kipas, tapi sabar mereka hadirin. Sabar, gak ada yang pulang. Kita ini golongan hamba yang sabar beribadah kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas, insya Allah hadirin, orang yang sabar menjalankan ibadah kepada Allah, derajat kita di hari kiamat diangkat oleh Allah 300 derajat. Amin ya rabbal. Yang kedua as-sabru 'alal ma'siyah, sabar menjauh dari maksiat. Kita tahu semua maksiat menyebabkan dosa. Kita tahu dosa itu membuat tambah gelap hati kita, tambah jauh dari Allah. Kita enggak maksiat kepada Allah, berarti kita adalah orang yang sabar menjauh dari maksiat. Nanti derajat kita di hari kiamat ditambah lagi oleh Allah 600 derajat. Alhamdulillah. Yang terakhir hadirin, as-sabru 'ala bala'illah, sabar dalam menahan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kata ulama, musibah ini ada 2. Ada musibah yang langsung Allah turunkan kepada hambanya tanpa melalui perantara manusia. Gempa bumi, banjir tsunami, angin, ataupun wabah-wabah penyakit yang kemarin ini hadirin. Saya doakan yang hadir sehat walafiat. Yang hadir insya Allah yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua. Yang kedua ini musibah yang hakikatnya dari Allah tapi melalui perantara manusia. Pian punya tetangga buka aib pian, musibah buat pian.
Pian punya tetangga iri kepada pian, itu ujian buat pian. Pian punya tetangga, pian gak punya salah, gak benci kepada tetangga, tetangga benci kepada pian, itu ujian buat pian. Karena kita hidup di dunia, pasti ada, kata Al-Imamul Ghazali, innal insan lahu muhib wa mubghid. Namanya manusia, maklum, ada orang yang suka kepada kita, ada pula orang yang benci kepada kita. Pertanyaannya, Habib, siapa yang suka kepada kita? Maka jawabannya ada pada diri kita. Kalau kita ini ahli ibadah, ahli zikir, maka orang yang maksiat yang benci kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ini ahli ghaflah, lalai kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka yang akan menjauh daripada kita mereka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir menjadi hamba yang selamat dunia dan di akhirat. Hidup di dunia maklum, kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, ada murid ke rumah tuan guru. Ketika sampai di rumah tuan guru, murid ini ngeluh, curhat kepada tuan guru. Tuan guru, ulun ini punya tetangga, nggak enak tetangga ulun. Yang kanan sering buka aib ulun, yang kiri iri kepada ulun, yang depan ini aduh ulun gak punya salah apa-apa, dia benci kepada ulun. Saya mau curhat, sudah gak betah saya hidup dengan tetangga yang sekarang ini. Kata tuan guru, lah terus mau pian gimana, mau ikam gimana? Saya ingin tuan guru, mungkin tuan guru ada pandangan tanah kosong yang cocok bangun rumah, dengan syarat mempunyai tetangga yang enak-enak, bukan seperti tetangga yang sekarang ini. Kalau ada, ulun beli berapapun harganya. Kata tuan guru, ada. Kau mau tahu tanah kosong cocok bangun rumah, tetangganya enak-enak, ada. Di mana? Ikut. Dibawa tuan guru ke kuburan. Kata tuan guru, bangun rumah di sini kayak. Insya Allah pian tetangganya enak-enak nanti. Gak iri, gak suka buka aib pian, gak benci. Insya Allah hidup tenang, sepi hadirin. Kata tuan guru, selama kau hidup di dunia pasti ada. Namanya hidup di dunia pasti mendapatkan ujian dan musibah dari Allah. Apa hikmahnya? Supaya kita mempunyai sifat sabar. Orang kalau sudah punya bekal sabar, hidupnya enak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, as-sabru bimanzilatil iman karro'si minal jasad. Kedudukan sabar di dalam keimanan seperti posisi kepala di tubuh kita. La hayata liman la ro'salah. Kalau ada orang gak punya tangan, masih bisa hidup. Gak punya kaki, gak punya tangan, masih bisa hidup. Tapi meskipun ada tangan, ada kaki, gak ada kepala, siapa bisa hidup? Hantu kepala buntung bisa hidup hadirin. Sama dengan iman, la imana liman la sobrolah. Nggak bisa dikatakan imannya kuat kalau nggak punya bekal kesabaran. Maka itu hadirin, ayo kita hidup di dunia pasti mendapatkan ujian dari Allah. Maka sabar adalah bekal yang pertama hidup di dunia. Beb berat, beb, untuk sabar berat, makanya pahalanya besar hadirin. Apalagi kalau sudah ada orang menzalimi kita, belum dia minta maaf, kadang kita masih marah, pahalanya besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapapun yang memaafkan, Allah gak berfirman siapapun yang minta maaf, tidak. Allah mengatakan siapapun yang memaafkan wa aslaha dan mau hidup berdamai, fa ajruhu 'alallah, pahalanya besar, yang balas langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah yang besar, godaannya juga besar. Setiap amal ibadah yang berpahalanya besar, godaan setannya juga kuat dan sulit untuk dipraktekkan. Ini pengalaman pribadi ulun, pengalaman pribadi saya. Saya pernah hadirin Bapak Ibu diundang di daerah Sumatera, di Kuala Tungkal. Di sana banyak bubuhan Banjar. Ketika itu insya Allah acara Isra wal Mi'raj bulan Rajab. Saya ceramah di acara itu dengan tema sabar, 1 jam bahas masalah sabar. Habis hadirin. Qala ta'ala, jangan pemarah Bapak Ibu, yang sabar pasti dapat ujian. Sudah 1 jam bahas masalah sabar.
Selesai ceramah ulun ramah tamah. Selesai ramah tamah saya mau pulang. Subhanallah, ketika mau pulang ulun cari sandal ulun kemana kok tidak ada. Cari sandal kok gak ada sandal saya. Saya prasangka baik, ini biasanya panitia hadirin. Saya panggil panitia, panitia tolong sandal saya kemana, saya mau pulang. Apa kata panitia? Habib, barusan saya melihat sandal Habib di sini. Loh, sekarang kok gak ada? Ya Allah Beb, ini ada orang yang pinjam tanpa izin. Ini bahasanya halus, bahasa kasarnya sandal Habib kecolongan. Masya Allah hadirin, ketika saya tahu sandal saya hilang kecolongan, naik rasa amarah. Maklum, manusiawi. Apalagi itu sandal baru, bagus pula hadirin. Saya belinya ketika pulang dari Yaman. Saya selesai belajar di Yaman, saya pulang lewat negara Oman. Ada yang pernah sampai Oman di sini? Oman, sebelah timur Binuang. Negara Oman, saya jalan di negara Oman ngelihat sandal bagus dari kulit. Mungkin kalau rupiah harganya 1,5 juta, 1,5 juta. Saya beli, subhanallah, saya pakai ke satu acara di Kuala Tungkal Sumatera, hilang hadirin. Ya Allah, naik rasa amarah. Waduh, panitia sudah nggak enak, sungkan. Habib minta maaf. Ulun sudah naik rasa amarah, tapi nggak bisa marah ulun. Kenapa nggak bisa marah? Tadi ceramah 1 jam bahas masalah sabar. Karena nggak bisa marah, wah ulun pura-pura senyum. Kata ulun, gak apa-apa panitia, biasa ngalap berkah itu biasa. Padahal ya Allah, panas hadirin, sakitnya tuh di sini. Tapi memang harus diusahakan, harus dimujahadah, itu ibadah hadirin. Saya injak hawa nafsu marah, pian gak bisa minta doa kepada Tuan Guru doakan ulun lah supaya sabar, tapi gak ada usaha, gak bisa. Doakan ulun lah Tuan Guru supaya ahli sholat, gak ada kemauan sholat, gak bisa. Harus ada mujahadah, harus ada riyadhah. Saya injak hawa nafsu saya untuk gak marah. Panitia terus mengatakan kepada saya, Habib duduk 15 menit, saya belikan sandal baru untuk Habib. Saya ngomong dalam hati, alhamdulillah sandal baru. Panitia, jangankan 15 menit, 2 jam ulun tunggu gak apa-apa. Udah panitia berangkat hadirin, beli sandal baru, 15 menit datang mengatakan, Habib sandal baru mana? Dilihat sandal baru hadirin, tapi sandal jepit warna kuning. Saya masih ingat mereknya itu Swallow. Insya Allah gak akan lupa sampai saya mati nih hadirin. Ya Allah, sandal dari 1,5 juta turun 20.000. Tapi daripada saya gak sandalan, saya pakai itu hadirin. Saya pakai. Ya Allah, ibu-ibu itu ngelihat saya dari atas, Masya Allah Habibnya gagah hadirin. Pakai imamah, pakai jubah, sandalnya sandal jepit. Saya pakai pulang ke rumah, saya lepas di luar, saya masuk ke dalam rumah. Saya mandi, ganti baju, sholat, kemudian saya mau lanjut ke acara lagi. Subhanallah, mau berangkat ke acara selanjutnya, sandal jepit yang baru itu yang kuning hilang lagi. Tapi ini enak, mungkin salah satu jamaah pengajian itu tahu sandal saya hilang, sandal jepit ini hilang, diganti dengan sandal kulit yang lebih bagus, lebih baru daripada sandal saya yang hilang di acara. Alhamdulillah. Saya mikir hadirin, kalau coba saya marah dengan sandal saya yang hilang di acara, gak mungkin Allah gantikan sandal yang lebih bagus. Makanya kata ulama, as-sabru kasibri, sabar itu memang pahit. Masya Allah. Insya Allah hujan rahmat. Ayo yang punya hajat minta hadirin qabul hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kata ulama, as-sabru kasibri, sabar itu memang susah, pahit, walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi kalau pian bisa sabar,
buah atau hikmah yang Allah siapkan lebih indah, lebih manis daripada yang namanya manisnya madu. Makanya kalau ingin hidup bahagia, sudah yang sabar hadirin. Yang sabar, insya Allah kita semua menjadi hamba yang ya dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Yang kedua, kalau ingin hidup bahagia, yang kedua, idza u'tiya fasyakar. Kita diberi nikmat berapapun oleh Allah, ucapkan alhamdulillah. Di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad disebutkan Allah pernah berwasiat kepada salah satu nabinya yang bernama Nabi Uzair dengan 3 wasiat. Salah satu wasiatnya Allah berwasiat, ya Uzair, wahai Uzair, idza asabaka khairun fala tanzur ila yasiri. Hei Uzair, kalau engkau mendapatkan nikmat, jangan lihat sedikit atau banyaknya. Jangan lihat kau besar atau kecilnya, tapi fanzur manil ladzi razaqak, tapi lihat siapa yang memberi nikmat itu. Tiada lain yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu hadirin, ayo kita ini sudah sabar, insya Allah kita menjadi hamba yang sabar. Yang kedua hadirin, mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Kata ulama, sabar ini, maaf, syukur ini bisa dengan 3 cara. Syukur bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Memperbanyak berzikir alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Kita diberi nikmat kaki oleh Allah, digunakan hadir majelis ilmu, itu sudah syukur kepada Allah. Kita diberi mata oleh Allah untuk membaca Al-Quran, itu sudah syukur kepada Allah. Kita diberi telinga oleh Allah mendengarkan pengajian ilmu agama, itu sudah syukur kepada Allah. Yang ketiga, ada syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Kita harus sadar 100% apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar nikmat itu dari Allah, maka enggak ada nikmat yang kecil, semua nikmat besar. Saya pernah ketemu dengan satu orang. Satu orang ini kaya, dia kontraktor, orang Sumatera, orang Jambi, kaya hadirin. Rumahnya istana, mobilnya 20, mobil 20. Kemudian Masya Allah, orang ini pakai cincin, cincinnya berlian. Yang kanan 2 cincin, yang kiri 2 cincin. Saya tanya Pak Haji, dia muslim, Pak Haji, itu cincin berlian. Iya Beb, berapa harganya? Kata Pak Haji ini, yang ini Beb harganya ya 2,5 M. Yang ini berapa ya? 1,5 M. Berarti total 4 M Beb. Itu yang kanan 4 M. Iya, yang kiri sama Beb 4 M. Berarti tangan kanan kiri totalnya pakai cincin 8 M. Dan gak sombong hadirin. Nah pian-pian baru batu akik sombong. Oh, ada isinya ini, bohong hadirin. Loh ini orang kaya. Kata saya Pak Haji, sudah harta pian sudah banyak, tinggal ibadah, tinggal khusyuknya ibadah, bangun masjid, bangun musola, sudah. Insya Allah harta gak akan habis 7 turunan. Apa kata Pak Haji ini? Habib tertipu dengan saya. Habib tertipu dengan saya. Saya ini Beb, meskipun dilebihkan oleh Allah harta, saya diberi ujian oleh Allah. Apa? Saya punya satu penyakit. Sudah 10 tahun Beb, penyakit ini gak sembuh-sembuh. Saya ke Singapura sudah sering, ke Jepang sudah tiap bulan sekali, sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Seumpama harta saya ini menjadi tebusan obat penyakit saya tebus. Nggak apa-apa saya miskin tapi saya sehat. Kata saya, sakit apa Bian? Sakit kanker kah? Lebih parah lagi Beb. Sakit apa? Saya punya lidah. Lidah saya sudah 10 tahun mati rasa.
Ayam sama kambing hambar hadirin. Ayo saya tanya, pian maukah rumah, istana, mobil banyak tapi lidahnya gak bisa merasa? Maukah? Makanya gak bisa kita iri dengan nikmat orang lain, gak bisa. Kata Al-Imam Sya'rawi, beliau mengatakan la tahsud ala nikmati akhadin. Jangan kita iri kepada nikmat orang lain karena kita gak tahu nikmat apa yang Allah cabut dari orang itu. Kadang orang-orang kaya itu hadirin, dengan mobil mewahnya, dengan harta yang melimpah, kadang punya anak, satu anaknya masuk penjara, yang satunya kena narkoba, satunya pergaulan bebas. Nah kita yang gak kaya, alhamdulillah, anak kita lulusan pondok pesantren, alhamdulillah. Anak yang satunya hafal Al-Quran, oh ini nikmat besar. Orang-orang kaya itu untuk tidur pun beli kasurnya 50 juta. Orang kaya itu hadirin beli untuk tidur kasurnya 50 juta, tapi kadang gak bisa tidur. Pian di pengajian teguring, kan hebat berarti pian ya hadirin. Makanya yang guring-guring jangan dibanguni ya hadirin. Orang kaya insya Allah dah hadirin. Maka daripada itu intinya kekayaan yang hakiki bukan dengan materi. Kekayaan yang hakiki bukan dengan jabatan, bukan dengan uang. Kekayaan yang hakiki tiada lain kalau hatinya kaya dengan syukur dan qanaah dan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka itu hadirin, ayo kita ini yang hadir di sini, insya Allah menjadi hamba yang sukses dunia dan di akhirat. Kita menjadi hamba yang sabar, kita menjadi hamba yang syukur. Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu syukur, kata Allah, akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau kufur nikmat, naudzubillah, hati-hati, azabnya Allah itu pedih, naudzubillah. Kita ini hamba, kita ini harus sadar kita ini hamba milik Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Allah tidak mengenal kata zalim karena kita ini milik Allah. Sama kayak pian punya HP. HP pian beli dengan uang pian sendiri, terserah pian mau dibuat telepon silahkan, mau dibuang pun juga silahkan, mau diinjak pun silahkan, nggak ada kata zalim. Yang zalim saya ambil HP pian, saya buang, zalim. Nah kita ini milik Allah, terserah Allah. Allah beri ujian, innalillah. Allah beri nikmat, alhamdulillah. Kata Allah di dalam hadits qudsi, Allah mengatakan, malam yasbir ala balai walam yardha biqadai falyaltamis rabban siwaya. Apa kata Allah? Hamba yang tidak sabar ketika aku uji, hamba yang tidak terima atas takdirku, terserah kata Allah, cari Tuhan selainku, jangan nyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ayo kita hidup di dunia hanya sebentar. Jadikan yang sebentar ini dengan ketaatan, diantaranya mempunyai sifat sabar dalam beribadah, sabar menjauh dari maksiat, sabar dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat selalu bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan dosanya diampuni oleh Allah, qabul hajat dunia akhirat, anak-anaknya soleh solehat, insya Allah rezekinya ditambah oleh Allah, umurnya umur barokah, rezekinya barokah, keluarganya barokah, suaminya barokah, istrinya barokah, insya Allah semuanya meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.